warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Riza selaku dosen pembimbing mata kuliah Kajian Kurikulum Pendidikan Matematika dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Sistem Pendidikan di Eropa dan Amerika. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mbak Sepia Erin dengan NPM 6005. Yang kedua ada Mbak Sufi Citra Pratiwi dengan NPM 6033. Yang ketiga ada Mbak Yona Listi Ramadhani dengan NPM 6069. Selanjutnya ada Mas Raka Raihan Fatoni dengan NPM 6089. Selanjutnya ada Rizky Fadilah dengan NPM 6117. Dan yang terakhir ada Mbak Ika Nurul Fadilah dengan NPM 6124. Next. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem pendidikan di Eropa dan sistem pendidikan di Amerika. Next. Untuk pemaparan materinya akan saya serahkan kepada yang bertugas. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu sistem pendidikan di Eropa. Yang pertama yaitu negara Inggris. Sistem pendidikan di Inggris. Inggris memiliki 4 negara bagian yaitu Inggris, England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara yang memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Inggris memiliki Departemen Pendidikan yaitu Department of Education yang menguasai pendidikan negara Inggris di tingkat nasional. Pemerintahan Inggris memberlakukan wajib belajar nasional yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1996. Jenjang pendidikan di negara Inggris yaitu yang pertama, pendidikan predasar. Pendidikan yang diikuti oleh anak berusia kurang dari 5 tahun, metode pembelajarannya dengan cara bermain, pendidikan secara gratis untuk anak berusia 3 tahun ke atas selama 15 jam per minggu, selama 38 minggu. Yang kedua yaitu pendidikan dasar. Pendidikan yang diikuti oleh anak berusia 4-11 tahun. Pendidikan berlangsung selama 7 tahun. Ada 2 case take di tingkat ini yaitu case take 1 dan case take 2. Case take adalah pembagian tahapan pembelajaran sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang ingin dicapai pada akhir tiap tahapan. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah. Pendidikan yang diikuti oleh anak berusia 11-16 tahun. Pendidikan berlangsung selama 5-7 tahun. Ada 2 case take di tingkat ini yaitu case take 3 dan case take 4. Yang keempat yaitu pendidikan lanjutan. Pendidikan yang diikuti oleh anak berusia 16-18 tahun. Setelah menyelesaikan case take 4, peserta didik akan mengambil ujian YCSE. Setelah menyelesaikan YCSE, peserta didik dapat memilih kelanjutan jenjang pendidikan selanjutnya yang akan ditempuh. Yang kelima yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan yang diikuti oleh mahasiswa berusia di atas 18 tahun. Ada 3 jenjang yang dapat ditempuh yaitu S1 atau undergraduate berdurasi 3 tahun, S2 atau master berdurasi 1 tahun, dan S3 atau PhD yang berdurasi minimal 3 tahun. Di universitas tertentu, ada beberapa program yang mengkombinasikan jenjang S1 dan S2 dalam satu program. Yang selanjutnya itu ada tipe sekolah. Yang pertama itu state school, yang kedua community dan community special school, yang ketiga voluntary dan voluntary control school, yang keempat free school, yang kelima university technical college atau UTC, yang keenam grammar school, yang ketujuh academy, yang kedelapan public school, yang kesembilan sixth form college. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk materi yang selanjutnya, yaitu kurikulum pendidikan. Terdapat 2 jenis pendidikan yang diatur dalam kurikulum nasional untuk England, yaitu pendidikan praprimer dan pendidikan primer dan pendidikan sekunder. Di dalam Undang-Undang Education Act 2002, kurikulum nasional untuk Wales pun juga diatur. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada keberadaan mata pelajaran bahasa Wales di dalam kurikulum nasional untuk Wales.
Next, Mbak. Yang pertama ada pendidikan pra-primer, yaitu pendidikan yang diikuti oleh anak berusia di bawah 5 tahun. Pendidikan ini dapat disediakan di sekolah, contohnya taman kanak-kanak, SD, atau di mana saja. Untuk anak berusia 3 bulan sampai lebih dari 3 tahun, umumnya pendidikan disediakan dari pihak swasta. Untuk anak berusia 3-4 tahun, pendidikan gratis bila orang tua ingin menyekolahkan anaknya. Berdasarkan undang-undang yang diatur Children Act 2006, saat ini diberlakukan sistem Early Years Foundation Stack atau EYS. Yang kedua ada pendidikan primer dan sekunder. Pendidikan primer dimulai dari usia 5-11 tahun. Pendidikan sekunder dimulai dari 11-16 tahun. Biasanya siswa melanjutkan sekolah primer ke sekolah sekunder. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan. Yang pertama keunggulan. Di antaranya siswa akan lebih terfokus karena mata pelajaran yang diajar tidak terlalu banyak. Yang kedua, dalam belajar tidak seperti banyak mendapatkan tekanan. Yang ketiga, waktu studi di sana lebih singkat daripada di Indonesia. Yang keempat, di Inggris biaya sekolah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Yang kelima, guru-guru yang ada di sana juga sangat berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, standar kualitas institusi Inggris adalah salah satu yang terbaik di dunia. Yang ketujuh, metode pengajaran yang digunakan bertujuan untuk mempersiapkan murid dengan keterampilan yang diperlukan di pasar global. Kemudian ada kelemahan. Yang pertama, masih terdapat daerah terpencil Inggris yang belum tersentuh oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, siswa dan guru kekurangan peralatan sekolah dan ruang yang cukup. Yang ketiga, terlalu banyak mengutak-atik dan campur tangan pemerintah. Kemudian ada perbandingan pendidikan di Inggris dengan Indonesia. Yang pertama, masa belajar di Indonesia 6 tahun, sedangkan di Inggris 7 tahun. Yang kedua, ada tahun akademik. Di Indonesia dimulai dari bulan Juli sampai dengan Juni, sedangkan di Inggris September sampai Juli. Yang ketiga, pembiayaan pendidikan. Di Indonesia, sekolah negeri dibiayai oleh pemerintah, sedangkan sekolah swasta hanya mendapat subsidi. Begitu pula di Inggris. Yang keempat, waktu belajar di Indonesia umumnya hari Senin sampai Sabtu. Jam belajar per hari sebanyak 6 jam. Waktu belajar 34 per minggu per tahun. Sedangkan di Inggris umumnya hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu digunakan ekstrakurikuler. Terus jam belajar per hari sebanyak 4,5 jam. Dan hari efektif selama 200 hari atau 20 minggu per tahun. Yang kelima ada kurikulum mata pelajaran. Di Indonesia ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, serta muatan lokal. Sedangkan di Inggris, bahasa Spanyol, matematika, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, pelatihan seperti musik, serta pendidikan jasmani. Untuk yang selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Perbandingan yang selanjutnya yaitu evaluasi di Indonesia, ujian nasional, dan di Inggris level. Yang ketujuh, konsekuensi UN di Indonesia. Jika siswa tidak lulus, maka mereka harus mengikuti program kejar paket. Sedangkan di Inggris, jika siswa tidak lulus, mereka harus mengulang pelajaran dari awal. Yang selanjutnya ada rasio guru dan murid. Di Indonesia 17:1, sedangkan di Inggris 20:1. Sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master, dan siswa tidak dibebani dengan PR yang banyak, ujian berstandar tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Tujuan mempelajari matematika adalah memberikan peserta didik suatu pengalaman belajar yang positif, sehingga diharapkan peserta didik akan
dengan sukarela mengikuti semua pembelajaran. Dan selanjutnya ada jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan prasekolah yang terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan usia dini, umur 0-5 tahun, dan pendidikan pradasar, umur 6 tahun dan bersifat wajib. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan ini diikuti oleh anak berusia 7-16 tahun. Yang ketiga, ada pendidikan menengah dan atas. Itu terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Next. Nah, pendidikan umum ini, silabus pendidikan umum dirancang untuk 3 tahun, tapi bisa juga diselesaikan dalam 2-4 tahun. Pembelajarannya bersifat modular tanpa tingkatan kelas. Sedangkan pendidikan vokasi terdiri dari 3 tahun pembelajaran yang mencakup penempatan kerja selama minimal 1-5 tahun. Next. Yang terakhir, ada pendidikan tinggi. Di Finlandia ini memiliki dua jenis universitas, yaitu universitas umum dan universitas ilmu terapan. Biasanya, calon mahasiswa universitas dinilai berdasarkan nilai ujian matrikulasi nasionalnya dan hasil ujian masuk di institusi pendidikan tinggi terkait. Sedangkan calon mahasiswa universitas ilmu terapan biasanya meminta standar nilai lebih tinggi dan juga melihat pengalaman kerja calon mahasiswa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemapar selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan. Pendidikan di Finlandia menggunakan sistem kurikulum struktur tunggal. Untuk pendidikan dasar di Finlandia ditempuh selama 9 tahun, di mana 6 tahun pertama itu akan dididik oleh guru untuk semua mata pelajaran. Namun untuk 3 tahun terakhir itu akan dijelaskan oleh guru per mapelnya untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dasar. Dan untuk di Finlandia ini tidak ada namanya prinsip kompetisi atau persaingan, melainkan di Finlandia ini membangun kepercayaan dan tanggung jawab serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun pendidikan. Next. Untuk Finlandia sendiri menetapkan standar usia minimal peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar yaitu 7 tahun. Finlandia juga memiliki badan yang bernama The National Board of Education yang dimana bertugas untuk menyusun kurikulum inti secara nasional. Untuk kurikulum di Finlandia disusun bertujuan menghadirkan suatu standar isi dan berfungsi sebagai pemandu untuk lembaga pendidikan. Next. Yang selanjutnya proses pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran matematika di Finlandia menerapkan sistem istirahat di pergantian jam pelajaran. Guru biasanya akan menerapkan 5-15 menit untuk waktu istirahat dan tidak boleh dipakai untuk selain beristirahat. Next. Selanjutnya isi pembelajaran matematika. Untuk isi pembelajaran matematika di Finlandia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu matematika panjang dan matematika pendek. Untuk matematika panjang dalam kelas matematika di Finlandia bertujuan untuk pengalaman belajar yang positif dan terbiasa dengan pekerjaan jangka panjang dan belajar untuk mengandalkan kemampuan matematika, keterampilan, dan pemikiran mereka sendiri. Untuk tujuan matematika pendek, yaitu menggunakan matematika sebagai bantuan untuk kehidupan sehari-hari dan kegiatan sosial, dan mendapatkan pengalaman belajar yang positif serta saat belajar matematika, belajar mempercayai kemampuan, keterampilan, dan pemikiran mereka sendiri dan mendorong eksperimen, eksplorasi, dan pembelajaran kreatif. Next. Yang selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulan yang pertama, yaitu sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Yang ketiga, untuk biaya pendidikan mencakup makan dan biaya transportasi itu ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat, kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Yang kelima, menyejahterakan guru. Next. Adapun untuk kelemahan pendidikan di Finlandia, yang pertama, hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Yang kedua, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Selanjutnya ada persamaan pendidikan di Finlandia dengan Indonesia.
Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran matematika yang telah ditulis dalam kurikulum matematika di Finlandia berfokus pada bagaimana peserta didik menyelesaikan masalah matematika. Sedangkan untuk Indonesia, tujuan pembelajaran matematika di Indonesia juga berfokus pada bagaimana peserta didik dalam menyelesaikan masalah, memahami konsep, mengkomunikasikan simbol, dan menghargai kegunaan matematika. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemaparan selanjutnya. Baik, langsung saja ke persamaan pendidikan di Finlandia dengan Indonesia yang selanjutnya. Yang kedua, ada pada aspek durasi pembelajaran. Untuk di Finlandia, durasi pembelajarannya sekitar 2 kali 45 jam dalam 1 kali pertemuan. Sedangkan di Indonesia, durasi pembelajarannya sekitar 2 kali 45 dalam 1 kali pertemuan. Persamaan pendidikan di Finlandia dengan Indonesia selanjutnya yaitu pada pembagian matematika. Pada Finlandia, matematika dalam kurikulumnya dibagi menjadi 2, yaitu matematika panjang dan matematika pendek. Sedangkan di Indonesia, mata pelajaran dalam kurikulumnya berlaku ada 2 juga, yaitu matematika wajib dan matematika peminatan. Next. Selanjutnya di sini ada perbandingan pendidikan di Finlandia dengan di Indonesia. Untuk di Indonesia, itu menerapkan sistem tinggal kelas dan perengkingan, sedangkan di Finlandia itu lebih mengedepankan prinsip kesetaraan dan tidak ada sistem tinggal kelas. Selanjutnya, beban belajar yang ada di Indonesia itu kurang lebih 40 jam, sedangkan di Finlandia setiap minggunya itu kurang lebih 30 jam. Di Indonesia, pembelajarannya lebih banyak di kelas, sedangkan di Finlandia itu lebih mengedepankan metode problem solving. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Amerika. Manajemen pendidikan yang dikembangkan oleh Amerika Serikat merupakan bentuk aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah daerah. Karenanya, Amerika memiliki Departemen Pendidikan Federal yang mengawasi pendidikan negara di tingkat nasional. Departemen pendidikan ini dipimpin oleh seorang sekretaris kabinet. Lalu Departemen Pendidikan Federalnya pun hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Next. Selanjutnya, di tingkat negara bagian Amerika dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Nah, tugas dari Board of Education itu yaitu membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah dari negara bagian. Lalu untuk menangani permasalahan dengan hal-hal yang lebih teknis seperti kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi guru dan pembiayaan sekolah, itu diurus oleh komisioner atau dapat disebut juga dengan superintendent. Next. Sementara itu, pada level operasionalnya, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit yang lebih rendah. Khusus untuk menangani kebijakan pendidikan tinggi seputar merumuskan kebijakan akademik serta keuangan negara Amerika. Nah, negara Amerika itu membentuk badan yang menangani hal tersebut, yaitu Board of Trustees. Next. Selanjutnya ada jenjang pendidikan yang ada di Amerika. Di sini ada 3 jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan preschool, yaitu berusia yang di dalamnya ada anak-anak berusia 5-6 tahun. Yang kedua, pendidikan primary school, di dalamnya berisikan anak-anak grade 1 sampai grade 5. Yang ketiga, ada pendidikan secondary school, yaitu terdiri dari middle school atau biasa disebut dengan SMP selama 3 tahun dan high school SMA selama 4 tahun. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kurikulum pendidikan. Yang pertama, kurikulum formal dan informal. Salah satu contoh kurikulum formal adalah apa yang kita temukan dalam buku teks. Sedangkan contoh kurikulum informal ada apa yang diajarkan pada siswa tentang sopan santun. Next. Dan yang kedua yaitu kurikulum tersembunyi. Philip Jackson dalam bukunya Life in Classroom pada tahun 68 mengembangkan konsep kurikulum tersembunyi.
di mana kurikulum tersembunyi mencerminkan ideologi yang dominan di dalam suatu sekolah. Seorang pakar teori, Elliot S. Eisner, menjelaskan bahwa sekolah mengajari lebih dari yang ditawarkan. Next. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kurikulum 0. Kurikulum 0 menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kognitif dan materi pelajaran yang lebih ditekankan untuk diajarkan, baik yang ada dalam kurikulum formal maupun yang tidak. Next. Kemudian yang keempat mengenai jarak fisik sebagai kurikulum. Beberapa pendidik berpendapat bahwa apa yang terjadi di sekolah adalah kurikulum. Jadi desain fisik sekolah bisa juga disebut sebagai kurikulum, bukan suatu kebetulan bahwa sekolah abad 19 didesain seperti candi dan gereja. Next. Kemudian keunggulan dan kelemahan. Yang pertama mengenai keunggulan. Sistem belajar dengan fasilitas yang modern dan canggih, dan yang kedua menjadi kualitas pendidikan yang diakui dunia. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu tantangan kesehatan mental siswa dan orang tua tidak cukup terlibat. Next. Kemudian perbandingan pendidikan di Amerika dengan Indonesia. Yang pertama, Indonesia lebih banyak menggunakan materi dalam setiap pembelajarannya. Sedangkan di Amerika lebih menekankan untuk belajar langsung praktik. Dan yang kedua, di Indonesia masih membedakan antara jurusan IPA dan IPS. Sedangkan di Amerika, mereka bebas memilih mata pelajaran apa yang diminatinya. Next. Untuk yang ketiga, Indonesia melihat nilai raport sebagai patokan, sedangkan di Amerika tidak terpaku dengan nilai raport. Kemudian yang keempat, di Indonesia masih memberlakukan ujian nasional sebagai patokan untuk kelulusan, sedangkan di Amerika tidak diberlakukannya ujian nasional untuk menjamin kelulusan. Next. Dan yang kelima, di Indonesia, yaitu beberapa sekolah masih memberlakukan perbedaan kelas atau sistem pembagian kelas antara murid unggulan dan non-unggulan, sedangkan di Amerika tidak ada perbedaan kelas. Kemudian yang keenam, di Indonesia terkadang saat guru tidak hadir, pihak sekolah kurang sergap dalam mencari pengganti untuk mengajar, sehingga terkadang jam belajar tersebut menjadi jam kosong. Sedangkan di Amerika, jika guru tidak jika guru tidak bisa hadir, maka dari pihak sekolah langsung mencari pengganti untuk mengajar. Next. Baik. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.